Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Jadi kita pembelajaran semester ini sudah mau di ujung ya. Jadi tetap semangat ya, jangan sampai tidak semangat di minggu-minggu akhir ini ujian. Tolong nanti yang siswa yang berdekatan jangan terlalu dekat-dekat dengan kawannya ya, jaga jarak. Ingat kalau pembelajaran kita walaupun daring numpang dengan kawan itu kayak Tony tuh, mantap tuh, jaga jarak dengan. Hari ini kita mulai pembelajarannya dengan doa dulu. Ketua kelas coba pimpin doa sebelum mulai pembelajaran kita. Oke, selesai. Sip. Hari ini siapa yang belum masuk nih? Ada yang belum masuk? Nanti diisi ya, itu absensinya, online-nya. Ketua kelas nanti ingatkan temannya untuk mengisi absensi online ya, jangan lupa. Oke, udah nampak belum nih? Udah nampak ya? Oke. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang kesetimbangan. Hari ini kita akan membahas tentang faktor yang akan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Oke, sebelum mulai materinya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Masih ingat tak kalian dengan pembelajaran yang sebelumnya? Di gambar pertama ini ada apa? Pembakaran kertas. Ya. Yang sebelahnya ada air yang direbus. Ini adalah contoh dua reaksi kimia yang bisa terjadi yang kemarin kita bahaskan. Nah, jadi ada yang kalau ini reaksinya dari kertas yang sudah dibakar menjadi abu. Abu tidak bisa lagi kan menjadi kertas. Itu kita sebut dengan reaksi apa? Dia reaksi irreversible atau tidak bisa dibalik kembali. Kalau yang di sebelahnya masih bisa dibalik kembali bahan penyusunnya. Tadi airnya kita panaskan dari wujud liquid jadi wujud cair menjadi wujud gas. Jadi masih bisa. Jadi ada yang dinamakan kesetimbangan, reaksi kesetimbangan dinamis dan statis yang kemarin kita pelajari ya. Nah, dalam reaksi kimia itu ternyata banyak variabel yang mempengaruhinya. Ada reaktan, ada produk, ada suhu, ada konsentrasi, dan ada volume atau tekanan. Jika variabel ini kita ubah atau kita ganggu atau kita berikan perlakuan, apakah yang akan terjadi dalam kesetimbangan kimia? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat apakah ada perubahan jika kita melakukan perlakuan pada variabel-variabel ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kita akan menentukan arah pergeseran kesetimbangan dari tiap faktor yang mempengaruhinya. Kita akan menganalisis data hasil percobaan dan menentukan arah kesetimbangannya itu kemana. Apakah ke reaktan atau ke produk. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ini akan kita tinjau menjadi 3, konsentrasi, suhu, dan tekanan. Kemudian, yang pertama, kita akan melihat konsentrasi. Sebelumnya, LKPD sudah di-download ya? Udah Bapak share di WhatsApp group? Udah di-download semua kan? Ya oke, udah. Nah, LKPD kita buat per kelompok, tapi untuk yang ini kita silakan dulu untuk masing-masing kalian mengamati virtual lab dari konsentrasi ini. Kalian lihat di LKPD-nya udah ada lembar observasi. Nah, dari lembar itu harap kalian melakukan pengamatan sesuai dengan yang kita
amati di virtual lab ini. Oke, siap semuanya? Kalau siap, Bapak mulai ya. Perhatikan. Perhatikan reaksi berikut. KSCN direaksikan dengan FeNO3 3 kali menghasilkan FeSCN2+ ditambah 2NO3 dan KNO3. Ini merupakan reaksi kesetimbangan. Sebelum bereaksi, KSCN merupakan senyawa yang tidak berwarna dan FeNO3 3 kali berwarna kuning pucat. Jika direaksikan, menghasilkan larutan berwarna merah. Ini berasal dari ion FeSCN2+. Pada kondisi setimbang, warna larutan menjadi warna merah. Nah, bagaimana jika dalam sistem yang sudah setimbang ini kita tambahkan konsentrasi, baik itu konsentrasi reaktan ataupun konsentrasi produk? Apa yang akan terjadi? Mari amati virtual lab berikut. Silakan buka LKPD kalian. Catat pengamatan yang terjadi. Setelah dalam kondisi setimbang, setelah ditambah KSCN terjadi perubahan pada larutan. Silakan catat pengamatan ini di LKPD kalian. Nah, lihat pengamatannya. Kondisinya keadaan Selanjutnya, setimbang dengan bagaimana tambah di jika KSCN. Apa yang ditambahkan terjadi? FeNO3 Apa 3 kali? perbedaan yang Apa yang terjadi? terjadi? Silakan tulis pengamatan kalian pada LKPD yang sudah disiapkan. Oke, catat di LKPD-nya ya. Pengamatannya silakan. Kegiatan 1. Di kegiatan 1 dia. Udah selesai? Kalau udah selesai lanjut ke bagian selanjutnya, ketiga. Oke. Silakan lakukan pengamatan. Dilihat apa perbedaan kondisi setimbang, kemudian setelah ditambah KSCN dan setelah ditambah bagaimana FeNO3. jika FeSCN2+ kita tambahkan? Apa yang terjadi? Nah, Ketika kondisi setimbang tambah FeSCN2+, ini yang terjadi. Silakan buat pengamatan, tulis di LKPD yang telah disiapkan. ya, tulis pengamatannya apa yang terjadi. Sudah selesai pengamatannya ditulis? Oke. Setelah pengamatannya sudah selesai ditulis di bagian pertama, silakan lanjutkan di kegiatan LKPD kalian di bagian kedua dan ketiga. Nanti setelah selesai kita akan kembali ke Zoom meeting ini. Oke, siap? Ada pertanyaan? Siapa? Oke. Nah, lanjutkan dulu pengisian LKPD-nya ya. Jangan lupa bahan-bahan yang di Google Classroom juga di-download ya. Oke, baiklah semuanya. Udah selesai LKPD-nya ya. Kalau begitu, siapa kelompok mana yang mau mengumpulkan, presentasikan dulu hasil diskusinya nih? Kelompok siapa? Oke ya, Shirley silakan. Kelompok Shirley dulu ya, di bagian 1 aja dulu ya, Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selesai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Persamaan reaksi virtual lab berikut. Perhatikan video sajikan. Apakah makna dari perubahan warna larutan yang terjadi? Terjadi penambahan banyaknya senyawa dalam reaksi. Bagaimanakah pengaruh penambahan FeSCN2+ terhadap kesetimbangan sistem?
warna larutan menjadi pucat, menunjukkan lebih banyak FeNO3 yang terbentuk. Bagaimanakah pengaruh penambahan KSCN terhadap keseimbangan sistem? Warna larutan menjadi lebih pekat, berarti ada lebih banyak ion FeSCN2+ yang terbentuk. Bagaimanakah pengaruh penambahan FeN3 terhadap keseimbangan sistem? Warna larutan menjadi lebih pekat, berarti ada lebih banyak ion FeSCN2+ yang terbentuk. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi suatu zat terhadap pergeseran kesetimbangan? Terjadi perubahan kesetimbangan ke arah berlawan. Jadi ketika reaktan ditambah, kesetimbangan bergeser ke arah produk. Jadi kesimpulannya, penambahan konsentrasi bisa menggeser suatu kesetimbangan yang ditandai perubahan warna pada larutan. Jika menambahkan konsentrasi reaksi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Dan jika penambahan konsentrasi produk, keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Oke, udah Sherly. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok Sherly mengatakan kalau perubahan warna pada larutan itu terjadi karena adanya penambahan atau terbentuknya senyawa baru dari dalam reaksi. Jadi kalau warnanya makin pekat, yang bertambah itu berarti di bagian produk. Yang kalau warnanya menjadi lebih pucat, berarti yang bertambah itu di reaktan. Kelompok lain bagaimana? Berbeda atau sama? Ayo, kelompok Sarul Hizam bagaimana? Apakah sama? Gimana Sarul Hizam? Sama? Sama, Pak. Sama ya pengamatannya ya, tidak berbeda berarti. Oke, kalau tidak ada perbedaan, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa yang mau mempresentasikan kegiatan yang kedua di LKPD-nya? Silakan. Siapa? Kelompok saya, Pak. Oh, kelompok Cindy. Ya, Cindy silakan. Baiklah, saya lanjutkan hasil dari jawabannya. Semakin kuat tekanan, maka semakin banyak mol senyawa produk dihasilkan. Pertanyaan kedua, tentukanlah jumlah molekul yang ada saat keseimbangan awal tabung A. Yang A, molekul CO sama dengan 4, kemudian jumlah molekul H2 adalah 12, molekul CH4 ada 2, molekul H2O sama dengan 2, dan total seluruh molekul adalah 20. Yang ketiga, tentukanlah jumlah molekul pada sistem keseimbangan baru yang terbentuk pada tabung C. Pada tabung C dapat dilihat bahwa jumlah molekul CO sama dengan 3, molekul H2 ada 9, molekul CH4 ada 3, molekul H2O ada 3, total molekul sama dengan 18. Kemudian, hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Hal ini berarti perbandingan mol zat-zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hubungan antara jumlah mol zat-zat reaksi dengan zat-zat hasil reaksi adalah perbandingan koefisien. Sistem keseimbangan berusaha untuk mempertahankan harga tetapan keseimbangannya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat bahwa saat tekanan diperbesar, berarti volume semakin kecil, maka reaksi keseimbangan tersebut akan bergeser ke arah koefisien reaksi yang lebih kecil, membentuk senyawa CH4 dan H2O. Sebaliknya, apabila tekanan diperkecil, yang berarti volume membesar,
reaksi keseimbangan tersebut akan bergeser ke arah koefisien reaksi lebih besar dan membentuk senyawa CO dan H2. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan 3 dapat disimpulkan bahwa tekanan mempengaruhi volume yang akan mempengaruhi ketetapan keseimbangan. Tekanan ditambah, maka volume akan mengecil. Untuk mempertahankan keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah koefisien reaksi lebih kecil. Dan sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke, itu dari Cindy, kelompok Cindy. Jadi kelompok Cindy menyimpulkan bahwa tekanan itu mempengaruhi ketetapan keseimbangan, mengaruhi arah pergeseran keseimbangan ya. Jadi jika tekanan ditambah, maka tadi volumenya bagaimana? Akan bergeser ke arah yang lebih kecil. Enggak, yang pertama dulu. Jika tekanan ditambah, maka volume dari reaksan itu seperti apa? Jadi volume di tempat reaksinya menjadi lebih bagaimana? Volume akan Mengecil. Ya, betul Cindy. Jadi tadi ketika tekanan ditambah, volumenya akan mengecil. Jadi untuk mempertahankan keseimbangan, reaksinya akan bergeser ke arah koefisien reaksi yang lebih kecil dan sebaliknya ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada perbedaan? Kelompok tarik asih bagaimana? Dengan kelompok Dinda? Apakah ada beda hasilnya atau sama saja? sama, Pak. Sama juga. Sama tekanan besar, volume kecil ya. Tidak ada perbedaan. Oke, baiklah. Kalau begitu kita lanjut ke kegiatan ketiga. Pengaruh suhu. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Ayo Pak, kelompok kami. Ya, silakan. Dari kegiatan 3, kelompok kami dapat menemukan jawaban. Yang pertama itu, 2 buah labu masing-masing mengandung campuran gas-gas NO2 dan N2O4 pada kesetimbangan. Yang pertama, labu pertama dan labu kedua. Sama reaksi kesetimbangannya adalah sebagai berikut. N2O4 tidak berwarna menjadi 2NO2 berwarna coklat dan delta H derajat sama dengan lebih 58,0 kJ. Dari pertanyaan di atas dapat dibentuk sebuah tabel aksi dari reaksi terhadap sistem kesetimbangan. Yang pertama, labu 1 diletakkan di dalam es. Dapat dihasilkan reaksi labu 1 setelah diletakkan di dalam es, warna memudar. Makna perubahan warna, terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah N2O4. Yang kedua, percobaan kepada labu yang kedua diletakkan di dalam air panas. Labu kedua setelah diletakkan di dalam air panas, warna semakin pekat. Makna perubahan warnanya, terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah NO2. Perhatikan visualisasi gambar mikroskopis sistem kesetimbangan tersebut. Dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa yang pertama, ketika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, jumlah gas NO2 yang dihasilkan semakin banyak, sedangkan jumlah gas N2O4 yang dihasilkan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan sistem berusaha mengurangi gangguan yang diberikan dengan cara menggeser kesetimbangan pembentukan produk. Dengan kata lain, kesetimbangan sistem bergeser ke reaksi yang bersifat N. Yang kedua, ketika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, jumlah gas NO2 yang dihasilkan semakin sedikit, sedangkan jumlah gas N2O4 yang dihasilkan semakin banyak. Hal ini dikarenakan sistem berusaha mengurangi gangguan yang diberikan dengan cara menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan atau reaktan. Dengan kata lain, arah kesetimbangan sistem bergeser ke reaksi yang bersifat eksoterm. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Perubahan suhu akan mempengaruhi kesetimbangan. Suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah
eksoterom. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Yadi. Jadi dari kelompok Yadi mengambil kesimpulan bahwa adanya perubahan suhu. Nah, yang tadi ditunjukkan ada labu diletakkan di dalam es dengan labu diletakkan di air panas. Kalau diletakkan di dalam es, suhunya turun atau naik? Turun, Pak. Diturunkan. Turun, Pak. Iya, betul. Kalau labu diletakkan di air panas, suhunya naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Ya. Jadi karena ada perubahan turun naiknya inilah mengalami pergeseran kesetimbangan. Karena berhubungan dengan suhu, maka reaksinya harus kita lihat dulu apakah ekso atau endo. Jadi Endo. tadi kesimpulannya kelompok Yadi pada suhu kesetimbangan itu dipengaruhi jika suhu naik, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Jika suhu turun, reaksi bergeser ke arah eksoterm. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang sama atau yang berbeda? Kalau ada yang mau berbeda, boleh mempresentasikan juga. Bagaimana? Sama atau beda nih yang lain? Sama, Pak. Oh, masih sama juga. Oke, kalau sama berarti mengkonfirmasi hasil dari LKPD kalian. Mari kita lihat kegiatan berikut. Nah, ini slide Bapak udah nampak? Bagaimana? Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Nah, yang pertama, tadi kan konsentrasi kita udah selesai. Kita lihat yang bagian dua nih, volume atau tekanan. Coba kita lihat. Berikut kita akan melihat bagaimana pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, gas 2NO2 akan berwarna coklat kemerahan. Kemudian dengan adanya tekanan kita akan melihat apakah ada terjadi perubahan kesetimbangan yang terjadi. Ingat, awalnya kesetimbangan N2O4 reaksi setimbang 2NO2 adalah warnanya coklat kemerahan. Jika ia bergeser, maka akan terjadi perubahan warna, entah itu semakin kelam atau semakin terang. Dengan memberikan tekanan, kita akan melihat adanya perubahan warna. Nah, coba kalian lihat proses pemberian tekanan ini. Berkurang nggak volumenya? Berkurang. Berkurang kan? Terlihat pengurangan volumenya dengan ditampilkan semakin pendeknya tabung gasnya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Awalnya warnanya menggelap, akan tetapi setelah didapat proses kesetimbangan terlihat perbedaan warna ternyata. Ketika pertama kali tekanan diberikan, warnanya itu menggelap, kemudian perlahan-lahan memudar. Karena proses pemudaran inilah proses pembentukan N2O4 kembali. Jadi dari keadaan awal tadi dengan dibandingkan dengan keadaan akhir terlihat perbedaannya. Coba kita lihat di sini. Nah, sebelum dan sesudah terlihat kan perbedaannya kan? Ya, Pak. Lihat. Oke. Jadi kesetimbangan tadi tidak langsung muncul secara instan. Dia memerlukan waktu untuk berproses, reaksinya terjadi. Jadi perubahan tekanan atau volume hanya akan berpengaruh pada kesetimbangan yang melibatkan fase gas. Ingat, jadi nanti di dalam soal, kalau kalian melihat jenisnya reaksinya ada non-gas, berarti walaupun diberikan tekanan atau volume yang berubah, maka kesetimbangan tidak akan terpengaruh dari tekanan dan volume. Tapi kalau semua dalam reaksi itu fasenya gas, baru ada pengaruhnya. Nah, memperbesar tekanan berarti memperkecil volume, kata kelompok Cindy tadi kan. Jadi dia akan menggeser kesetimbangan ke jumlah molekul yang kecil. Nah, bagaimana kita melihat jumlah molekul yang kecil? Kita bisa melihat dari jumlah apa sini tadi? Dari jumlah apa? Koefisien, Pak. Iya, dari jumlah koefisiennya. Betul, Cindy. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika diberi tekanan, cenderung
reaksi ini akan mencari titik keseimbangan yang baru. Nah, keseimbangan gas inilah yang berpengaruh pada tekanan. Ingat, hanya pada fase gas. Selain gas tidak akan terpengaruh. Oke. Nah, coba kita lihat contoh soal berikut. Suatu sistem keseimbangan gas memiliki persamaan reaksi sebagai berikut. 2PQ2, reaksi keseimbangan menjadi P2Q4, delta H positif. Jika pada sistem keseimbangan volume diperbesar, maka sistem tersebut akan bergeser. Kalau kita menemukan soal seperti ini, yang pertama kita harus menentukan masing-masing koefisien produk dan reaktannya. Koefisien produk dengan reaktan. Koefisien reaktan berapa di sini? 2, Oke, 2, betul. Koefisien produk berapa? 4, 6. 6. Koefisiennya, koefisien yang di sini. Jika tidak ditulis koefisien berarti 1. 1, betul. Setelah kita mengetahui jumlah koefisien, maka kita akan menentukan arah pergeseran berdasarkan perlakuan. Jika volume diperbesar, berarti tekanannya di apa? Tekanan diperkecil, maka akan bergeser ke arah kiri karena dia akan bergeser ke arah jumlah mol atau jumlah molekul yang lebih besar. Atau dengan kata lain, koefisien terbesar. Oke, paham bagian ini? Pak. Sip, kita lanjut. Suhu. Nah, perhatikan percobaan sederhana berikut. Perhatikan percobaan pengaruh suhu berikut. Kita siapkan dulu alat dan bahan. Ini tabung reaksi, kemudian gelas kimia. Kemudian kita siapkan aqueous atau air sebagai pengaruh suhunya nanti. Kemudian lihat ini tabung gas nitrogen dioksida. Perhatikan perubahan warna akibat perbedaan suhu pada keseimbangan. Di sebelah kiri air panas, di sebelah kanan air dingin. Reaksi keseimbangannya adalah sebagai berikut. Awalnya coklat, setimbang menjadi tidak berwarna. Pada air dingin, apa yang terjadi? Warna gas memudar karena keseimbangan bergeser ke arah eksoterm. Pada air panas, lihat apa yang terjadi. Larutan gasnya warnanya semakin pekat. Apabila suhu dinaikkan, bergeser ke arah endoterm. Jadi terlihat jelas dari pengamatan ini perubahan warna. Sama seperti di LKPD yang kalian kerjakan. Perhatikan perbandingan warnanya. Terlihat kan? Yang dingin lebih pucat, yang panas lebih pekat. Jadi ternyata suhu itu memang mempengaruhi kesetimbangan. Perhatikan percobaan pengaruh suhu berikut. Nah, temperatur atau suhu mempengaruhi kesetimbangan itu tergantung dari reaksinya. Apakah endoterm atau eksoterm. Jadi kalau dia endoterm, peningkatan suhu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah zat hasil reaksi. Kalau dia suhunya turun, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, jadi dia tergantung. Reaksi eksoterm. Nah, contoh soal berikut. Coba kita perhatikan. Contoh soal lagi. Lihat. Pada reaksi kesetimbangan berikut, jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke mana? Pertama, apa yang kita lakukan? Tentukan jenis reaksi ini ekso atau endo. Eksoterm. Betul, karena delta H-nya bernilai
Negatif. Negatif. Nah, arah perubahan. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan karena proses reaksi berlangsung secara eksoterm. Eksoterm. Jadi pada suhu yang menjadi kunci adalah apakah reaksinya eksoterm atau endoterm. Nah, kira-kira masih ingat nggak kalian nih yang sudah kalian pelajari hari ini? Jadi apa saja yang sudah kita pelajari nih? Faktor yang mempengaruhi apa-apa saja? Ada tekanan. Tekanan. Apa lagi? Suhu. Suhu. Kasih. Gimana? Koefisien. Dan konsentrasi. Konsentrasi. Ya, jadi 3 item itu yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Timbangan. Nah, bagaimana pembelajaran yang kalian rasakan hari ini? Menyenangkan, sedih, atau biasa saja? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ya. Tenang. Bapak harap semoga pembelajaran kita ke depannya juga terus menyenangkan. Jadi emotnya yang mana yang dipilih nih? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang tengah-tengah? Kanan, Pak. Paling kanan, Pak. Belah kiri paling pojok. Yang paling? Yang senyum ini nih? Kanan. Yang giginya nampak ya? Ya, Pak. Yang paling kiri, Pak. Yang paling kiri sedih nih. Kenapa Mikel sedih nih, Mikel? Itu galau, Pak. Galau, Mikel nggak Mikel bisa galau, Pak. belajar di sekolah ya? Ada bisa ketemu Yesa, Pak. Mikel gabut. Nggak ketemu Yesa. Waduh, nggak ketemu Yesa dia. Sekolah dulu betul-betul Mikel. Nah, terus kalau menyenangkan tadi, jadi bagian mana yang menurut kalian menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Tekanan, Pak. Bagian tadi pengamatan tekanan. Ya, Pak. Oke, terus ada yang lain? Suhu, Pak. Suhu, Pak. Oh, pengamatan suhu juga menyenangkan. Oke. Nah, mari kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Kesetimbangan dipengaruhi oleh tadi 3 item kan yang kalian sebutkan, konsentrasi, suhu, dan tekanan. tekanan. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Nyat dari reaktan siapa? Produk. Betul. Jadi jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Ingat ya, kalau produk ditambah, berarti bergesernya ke arah reaktan. Betul. Nah, pelajaran selesai. Apa yang kita lakukan? Kuis. Nanti Bapak share linknya ya, link pembelajarannya, link evaluasi pembelajarannya akan Bapak share di grup. Setelah ini langsung kita kerjakan ya bersama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan enggak nih? Siap, Ya, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ke WhatsApp grup Bapak atau di Google Classroom kita ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring. Terima kasih kalian sudah bersemangat, masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dengan keterbatasan kita ini, dengan berbagai macam kekurangan. Semoga semangat kalian tetap tinggi. Nanti ini minggu terakhir, udah kedepannya kita udah penilaian akhir semester. Jangan lupa tetap belajar ya di rumah. Nanti Ya, Pak. ingat masih musim pandemi, jangan merayau kemana-mana, di rumah aja, belajar di rumah. Kan baru ke Pontianak, Pak. Di rumah saja, jangan ke Pontianak dulu kita. Akan ke Pontianak. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak tutup dulu pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.